Tapi aku Bisa. pengen nanya yang ini nih tentang korupsi lagi ya. Oke. Soalnya kalau misalnya korupsi, kalau misalnya aku lihat di Indonesia ini ada dua. Ya. Nomor satu adalah korupsi gara-gara orang ini tuh serakah. Oke. Bukan jatahnya, dia Diambil. bayar supaya dia bisa nyalip yang dia harusnya nggak menang, Betul. dimenangin, Betul. gitu kan. Tapi ada satu lagi di mana korupsi ini nih terpaksa. Oke. Terpaksa misalnya nih dia udah melewati jalur yang benar, udah memenuhi semua syarat-syaratnya, tapi izinnya nggak keluar. Oke. Gara-gara nggak bayar gitu. Ya. Dan dia udah nunggu, Tetap dan nggak nggak ada jadi. pilihan, terpaksa dia bayar, baru Suap. keluar. Oke. Akhirnya dia jadi koruptor. Ya. Nah, apakah hukuman itu juga berlaku untuk kasus yang ini? Nah, bagus. Di dalam Islam itu bukan namanya korup. Dalam Islam namanya kezoliman. Dia dizolimi. Maka orang yang dizolimi itu tidak dosa. Contoh kayak gini ya misalnya. Koleon buat satu gedung. Udah sesuai dengan prasyarat-prasyarat itu dibuat. Tapi tetap nggak keluar-keluar. Gak usah gedung lah, SIM. Misalnya gitu kan. Ada orang mau buat SIM nih. Udah dengan segala prosedur nih. Ini contohnya. Misalnya nggak keluar juga. Akhirnya ada satu hal yang memang belum, yaitu adalah mohon maaf ngasih uang nih misalnya, bribing gitu kan ya. Nah setelah dia bribing dia keluar. Nah kalau memang nggak bisa kecuali dengan cara itu, berarti kita dizolimi sebenarnya. Kita bukan mau berbuat korupsi. Kita yang sebagai orang yang dizolimi, ya kalau misalnya izinnya nggak keluar atau SIM nggak keluar, kita terus kemudian naik mobil misalnya kalau SIM nggak keluar, kena tangkap juga. Ada mudarat yang lebih besar. Nah maka dalam itu sebenarnya kita dizolimi. Nah dizolimi itu tidak dosa sebenarnya, malah yang dosa kita ditanggung sama dia. Kecuali dalam beberapa kasus. Contoh, kita balik lagi soal pemimpin. Kenapa di Indonesia banyak korup? Karena pemimpin itu tidak mencontohkan yang baik, itu pertama. Kedua, bahkan menyuruh yang buruk. Misal, ada beberapa instansi-instansi tertentu, ya ini sudah menjadi rahasia umum lah. Kalau seandainya bawahannya itu mau selamat, dia harus nyetorkan kepada atasannya kan ya. Dalam beberapa kasus, lahan-lahan basah dan segala macam. Berarti pemimpinnya bukan hanya diem. Bukan hanya tidak mencontohkan, tapi dia justru menyuruh untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berada di bawahnya? Tergantung. Balik lagi ke seperti aku bilang tadi. Kalau dia masih punya pilihan, berarti dia tidak dizolimi. Tapi kalau dia tidak punya pilihan lagi, berarti dia dizolimi. Dalam kasus misalnya seorang pegawai yang misalnya atasannya nyuruh dia korup, dia masih punya pilihan dan dia tidak memilih yang benar, maka dia kena dosanya. Dia termasuk yang korup juga. Ada misalnya contoh temanku. Temanku itu punya atasannya minta entertainment. Entertainment dalam arti udah tau lah ya kok ya. Nah, dia punya pilihan dong. Dia mau ikut atau tidak mau ikut. Walaupun mungkin tidak mau ikut bisa berujung dipecat. Tapi temanku ini memilih tidak mau ikut. Karena dia masih punya pilihan. Andai dia memilih ikut, dia termasuk di situ. Karena dia masih punya pilihan.